Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Bunda, minggu ini belum bisa Zoom. Kita masih masuk ke materi transformasi. Kita bahas tentang rotasi dan dilatasi. Oke, yang pertama kita bahas adalah rotasi. Kalian tahu jam dinding? Pasti tahu dong. Oke, bagaimana pergerakan jarum jamnya? Nah, pergerakan jarum jam dinding itu kan berputar searah jarum jam, yaitu searah ke kanan. Nah, ada contoh juga bagaimana pergerakan kincir-kincir angin ini. Nah, ini kan pasti dia berputar. Oke, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, kalau misalnya teman-teman semua pernah ke pasar malam, pasti pernah dong melihat biang lala. Nah, pasti tahu dong seperti apa pergerakannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang hal apa yang kalian peroleh, teman-teman peroleh dari ketiga contoh tersebut? Oke, kira-kira apa sih yang kita peroleh dari contoh dari perputaran jarum jam, perputaran baling-baling biang lala, perputaran kincir angin, ya kan? Nah, kira-kira yang kita ketahui adalah mereka itu berputar. Nah, berputar itu adalah yang disebut dengan rotasi. Oke. Jadi rotasi itu atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Arah putarnya pasti bisa ke arah positif yang berlawanan dengan jarum jam, atau yang ke arahnya negatif yang searah dengan arah jarum jam. Oke. Nah, di sini ada contoh sebuah pesawat mainan pada titik koordinat 30,10 bergerak berputar sebesar 90 berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi perputaran 90 derajat lagi dari titik asal menuju titik R. Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat. Oke. Awalnya dia di sini di titik P di 30 dan 10. Kemudian dia berputar 90 derajat. Nah, berarti 90 derajat itu semana jarum jamnya. Oke, berarti ke sini nih titiknya. Maka di sini adalah titik Q. Kemudian berputar lagi 90 derajat. Nah, menjadi min 30 min 10. Nah, ini adalah titik R. Ini adalah perputarannya. Karena dia berlawanan jarum jam, maka ke arah kiri. Kalau searah berarti ke kanan. Oke, dari gambar dapat kita lihat bahwa perputaran 30,10 titiknya sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam menuju titik Q min 10,30 di sini. Lalu dilanjutkan ke rotasi 90 derajat menuju titik Q di min 30,10 ini. Oke. Nah, maka kan bisa kita tulis seperti ini. 30,10 ini titik awal P-nya diputar searah 90 derajat menjadi min 10,30. Kemudian ini kan Q-nya kita tulis lagi di sini min 10,30 berputar lagi searah 90 derajat menjadi min 30 min 10. Oke. Jika dia pesawat itu berputar min 90 derajat, di manakah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius? Nah, berarti dia di sini. Kalau dia negatif berputarnya, dia ke arah jarum jam. Nah, ketika titik 30,10 sebesar min 90 derajat, maka akan berada pada titik 10, min 30. Oke.
Oke, seperti ini. Oke. Nah, rotasi itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, bangunan diputar atau rotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukurannya sama, hanya dia berputar. Oke, bangunan diputar itu hanya mengalami perubahan posisi. Yang tadi titik di sini berubah menjadi titiknya di sebelah sini. Nah, rotasi terhadap titik 0,0 itu sebesar 180 derajat. Oke. Berarti ketika kita punya titik A, B, kita rotasikan menjadi A aksen, B aksen. Oke. Biasanya kalau misalnya titik A, B-nya positif, kalau kita putar ke 90 derajat, maka berubah menjadi A aksennya itu menjadi min B, A. Jadi kalau misalnya di sini 10,30 berarti menjadi min 30,10. Oke. Kalau dia rotasinya berputar min 90 derajat, maka berubahnya menjadi titik A aksennya B, dan titik B aksennya menjadi min A. Oke. Nah, sebelumnya itu adalah materi tentang rotasi. Selanjutnya kita bahas tentang dilatasi. Pernahkah kalian memperbesar atau memperkecil ukuran foto untuk dicetak? Pernah dong pastinya. Foto itu kan awalnya kecil, tapi kita mau cetak beberapa ukuran, berarti kita perbesar. Nah, ukuran foto panda itu adalah 13,10,5. Panjangnya 13, lebarnya 10,5. Ukuran foto panda yang kedua 6,5 dikali 5,25. Nah, ini berarti dari besar kita rubah menjadi ukuran yang kecil. Nah, contoh dalam matematikanya, di sini misalnya kita punya seorang ibu menyimpan gula dalam sebuah gelas plastik berbentuk tabung dengan ukuran luasnya 616 cm persegi. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ibu menutup tabung dengan plastik serta mengikatnya dengan karet gelang yang berbentuk lingkaran dengan diameter karetnya 7 cm. Hitunglah perbesaran karet tersebut. Nah, otomatis yang karet tadinya diameternya kecil, ketika dia mau menutup, maka akan terjadi pembesaran. Nah, jari-jari itu kan misalnya rumusnya setengah dikali D itu diameter, berarti setengah kali 7 atau 7 per 2. Oke, luas itu adalah pi r kuadrat, berarti 22 per 7 dikali r kuadrat, r-nya belum tahu kita, sama dengan luasnya adalah tadi 616, maka r kuadrat, kita balik 7 per 22 dikali 616, ya kan, atau gini kali silang kali 22. Oke, hasilnya 196. Nah, untuk menghilangkan kuadrat, maka di sini kita akar 196 adalah 14. Nah, sehingga jari-jari karetnya adalah 14 berbanding 7 per 2 atau 4 banding 1. Kalau diperbesar, maka karet gerangnya diperbesar sebanyak 4. Nah, pembesaran atau perkalian itu dinamakan dilatasi. Jadi dilatasi itu adalah suatu pembesaran atau perbesaran dari suatu titik ya. Nah, perbesaran atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran di mana memperkecil atau memperbesar suatu bangun tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Oke, dilatasi ini ditentukan oleh titik pusat dan faktor-faktor skala dilatasi. Nah, faktor skala itu di mana jarak bayangan dibagi jarak benda.
Contohnya ada sebuah segitiga ABC dengan titik A-nya itu 1,2, titik B-nya 2,3, dan titik C-nya 3,1. Dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skalanya adalah 2. Maka tentukan koordinat titik-titik segitiga ABC-nya. Nah, awalnya titik A-nya 1,2, B-nya 3,1, C-nya di 2,3. Nah, di sini dia dilatasi sebanyak 2 ya tadi ya. Berarti titik A-nya kita kalikan 2, yaitu jadi 2,4. Nah, ini berarti berubah menjadi 2,4. Kemudian titik B-nya berubah menjadi 4,6 yang sebelumnya 2,3. Oke. Titik C-nya berubah menjadi 6, ini kebalik, seharusnya B-nya yang ini, C-nya yang ini ya. Titiknya kebalik. Nah, ini kan mengalami perbesaran ya, yang tadinya segitiganya kecil, kita rubah menjadi besar, karena tadi faktornya dikalikan 2. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi ketika ada suatu titik x, y dilatasi terhadap pusatnya di 0,0, maka faktor skalanya itu biasanya kita sebut dengan k. Sehingga untuk mencari x aksen dan y aksennya, di mana x aksen itu k dikali x dan y aksen itu di mana k dikali y. Oke, dilambangkan dengan 0,k. Oke. Kx dikali ky. Oke, itu berarti nanti di sini x aksen dan y aksen. Oke, ada contoh di sini, tentukan bayangan A-nya adalah di 2,3. Kemudian dilatasi dengan faktor skalanya 2. Dengan pusat dilatasinya di 0,0. Oke. Nah, titik awalnya adalah 2,3 dan 0,k-nya adalah dari soal skalanya adalah 2. Maka A aksen atau A aksen, B aksen berubah menjadi K dikali A, berarti K-nya adalah 2, dikali A-nya 2, berarti 4. Kemudian K dikali B, K-nya 2, dan B-nya adalah 3, maka 6. Jadi 4,6, yang awalnya titiknya A, di sini berubah menjadi di sini A aksennya. Oke, jadi contohnya kalau rotasi itu adalah suatu perputaran, dia bisa 90 derajat, bisa 180 derajat, bisa 270 derajat atau 360 derajat. Kalau dilatasi itu adalah perbesaran dari benda yang kecil, kita bisa besarkan ke benda yang terbesar, atau dari titik yang kecil kita besarkan menjadi titik yang besar. Nah, berikut adalah contoh atau materi untuk pertemuan pada hari ini. Bunda akhiri semuanya sama-sama dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita sehat-sehat dan tetap semangat. Oke, Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.